Siap, beri salam kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Silakan Kang. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya demi kenyamanan kita semua, silakan jika ada sampah di antara kalian buang untuk terlebih dahulu. Silakan buang ke tempat sampah yang sudah disediakan ya. Sudah bersih? Sudah. Terima kasih. Kelihatannya hari ini Andri tidak sekolah ya? Iya. Ada yang tahu kenapa? Andre sakit perut gara-gara makan seblak, Pak. Jangan ketawa. Kalian itu seharusnya kalau ada teman kita yang lagi sakit, doakan, jangan ditertawakan ya. Semoga cepat sembuh dan bisa belajar kembali dengan kita ya. Ya, tidak apa-apa. Jangan diulangi lagi ya. Ya. Oke, baiklah anak-anak. Agar hari ini lebih semangat lagi belajarnya, kita salam literasi dulu ya. Salam literasi. Literasi selalu di hati. SMR satu dan baiklah anak-anak, sebelum materi pembelajaran hari ini dipelajari, Bapak akan mengulang materi pelajaran pada minggu kemarin. Masih ingat? Masih. Materinya tentang apa? Ya, sih. Coba ada yang tahu pengertian teks prosedur? Saya. Oh, semuanya pada bisa ya. Tapi kelihatannya itu yang di belakang Najwa, yang pertama angkat tangan. Silakan, apa pengertiannya? Teks prosedur adalah sebuah teks untuk memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan pekerjaannya secara tepat. Betul. Selanjutnya, ciri teks prosedur dari segi isinya ada berapa? Ada 3. Oke, siapa yang tahu coba jelaskan salah satunya? Saya. Oh, semuanya pada bisa ya? Wah, ini Adia ya. Siapa Adia apa? Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Betul. Nah, sekarang ada yang tahu tidak cara menulis teks prosedur dan memeragakannya? Tidak. Nah, kalau kalian belum tahu, setelah kalian kemarin mempelajari pengertian teks prosedur dan ciri-ciri isi bagian teks prosedur, ya. Pada hari ini kita akan mempelajari cara menulis teks prosedur dan cara memeragakan teks prosedur. Materi yang akan dipelajari sekarang yaitu tentang menulis dan
menggunakan teks prosedur ya. Nah ini silakan dibaca kompetensi dasar. Setelah kalian berusaha membaca kompetensi dasarnya, sekarang lihat tujuan. Yaitu tujuannya yang pertama membuat teks prosedur, kemudian yang kedua nanti menjadikan teks prosedur secara lisan ya. Jadi nanti kalian akan praktek. Yang pertama kalian harus membuat teks prosedur, kemudian nanti disajikan secara lisan ya. Itu saja materi tentang menulis teks prosedur dan cara menegakkan teks prosedur ya. Sekarang kita akan praktek di luar ya. Sebelum keluar, silakan bawa peralatan tulisnya, buku dan pulpennya. Ayo kita keluar. Atikan hiji bakti nyaah kalemah sarakan. Baiklah anak-anak, sekarang kita sudah berada di Taman Sekolah Kita Tercinta. Kali ini kita akan belajar menulis teks prosedur dan cara mempraktekannya ya. Tanpa kita sadari bahwa teks prosedur itu kita sering lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya ketika kita akan membuat mie rebus ya, membuat mie instan, pasti itu ada langkah-langkahnya. Dan ketika kalian akan berangkat ke sekolah, mulai dari bangun tidur sampai tiba di sekolah, itu juga salah satu kegiatan mempraktikkan teks prosedur ya. Beda halnya ya dengan film kartun si Doraemon, dia akan mempunyai kantung ajaib ya. Ketika dia ingin makanan yang sudah jadi, dia tinggal ngambil di kantung ajaibnya ya. Tapi kita beda ya. Nah kali ini Bapak akan menerapkan teks prosedur ke dalam cara mensetek pohon terong atau tanaman terong ya. Nah silakan simak baik-baik. Sekarang Bapak akan mempraktikannya. Oke, kali ini Bapak akan mempraktikkan cara mensetek batang ya. Jadi yang pertama harus disiapkan yaitu suatu alat dan bahannya. Bapak sudah membawa alatnya, pisau, kemudian media tanamnya, yaitu suatu alat dan bahannya. Ini tanah sudah dicampur dengan pupuk kandang dan gabah ya. Ini sudah dicampurkan. Dan kemudian bahannya yaitu yang akan diseteknya sekarang adalah tanaman terong ya. Kita akan perhatikan. Ketika kalian memotong tanaman terong, batangnya kalian potong dengan cara runcing ya, memelintang. Nah, ini kira-kira ukurannya 10 sampai 15 cm ya. Setelah dipotong dalam melintang, kemudian daun-daunnya ini dipotong saja ya. Dan daun yang atasnya juga dipotong saja. Hanya menyisakan beberapa daun ya. Setelah dipotong, kemudian boleh langsung ditanam di media tanaman yang ini berupa sudah menjadi pupuk ya.
Karena tanah ini sudah dicampur dengan pupuk kandang dan gabah ya. Tinggal ditanam saja, ditancapkan. Nah ini sudah selesai. Dan jangan lupa di setiap hari disiram ya, agar pertumbuhannya cepat berkembang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya Pak, Oh ya, silakan. selain batang apalagi yang bisa di stek? Nah, jadi selain batang, yang bisa di-stek itu bisa daun, ya. Nah, daun juga bisa di-stek. Nah, untuk menyetek daun biasanya itu tanaman-tanaman hias yang bisa di-stek. Contohnya cocor bebek, ya, lidah buaya, kemudian lidah mertua juga ada, ya. Nah, sekarang Bapak akan mempraktekkan cara mensetek lidah mertua, ya. Nah, sekarang Bapak sudah membawa tanaman hias lidah mertua ya. Sekarang Bapak akan mempraktekkan cara mensetek daun. Silakan perhatikan. Yang pertama langkah-langkahnya masih sama ya. Kalian harus ada alatnya ya. Yang sekarang masih digunakan adalah kaki pisau ya. Ambil daun yang sudah tua ya. Ambil daun yang sudah tua, kemudian dipotong. Ya. Nah, dipotongnya juga sama, nanti ini diruntingkan ya. Kemudian atasnya juga sama dipotong. Setelah dipotong, agar cepat pertumbuhan akarnya tepat terangsang, ya, ada salah satu cara, yaitu dengan cara ini ya, dengan cara direndam dengan air yang sudah dicampur dengan bawang merah. Ini ya, ini salah satu cara agar cepat merangsang pertumbuhan akarnya. Direndam, ini lakukan selama 1-2 jam. Diamkan selama 1-2 jam. Setelah direndam 1-2 jam, ini bisa langsung ditanam ya, di tanah yang sudah dicampur dengan kotoran ayam ya, atau sama gabah ya, yang sudah berbentuk menjadi pupuk. Nah, sekarang Bapak akan mempraktikkan cara menanamnya ya. Ini media tanamnya, tanah yang sudah dicampur dengan gabah, kemudian sudah dicampur lagi sama kotoran ayam ya, ada lagi kotoran kambing ya, ini sudah berbentuk menjadi pupuk ya. Sekarang lalu tinggal ditancapkan saja ya, ditanam. Setelah ditanam, kemudian jangan lupa nanti siram setiap hari. Tapi ini jangan langsung tersinar oleh matahari ya. Jadi harus lembab dulu ya. Kalau kelihatannya sudah mulai, akarnya sudah mulai tumbuh, nah, nanti bisa disimpan di tempat yang panas ya, yang terkena sinar matahari langsung. Sampai sini paham? Paham. Oke, kalau paham, sekarang kita akan menjelaskan. Ini ada LPPD yang harus kalian kerjakan, tapi apabila ada hal-hal yang tidak mengerti nanti silahkan boleh tanyakan ya. Ini udah sesuai kelompoknya. Silakan kerjakan menurut kelompoknya masing-masing ya. Silakan cari tempat yang menurut kalian nyaman ya. Silakan. Tatanen di balik hati
memberikan hiji bakti nyaah kalemasyarakat ngolah tanah diajar pepelakan di sekolah barudak saruka bunga yuk ayo urang ngebon di sekolah yuk ayo rembuk jukung sauyunan hejokeun dauna lebetkeun buahna ngalatih ka parikelan mapag bagja kahirupan yuk ayo urang ngebon di sekolah yuk ayo rembuk jukung sauyunan hejokeun dauna lebetkeun buahna ngalatih ka parikelan mapag bagja kahirupan. Baiklah anak-anak, setelah kalian tadi mengerjakan tugas secara kelompok dan mengerjakannya sudah selesai ya. Jadi sekarang saatnya masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Ada yang siap mempresentasikan? Ya, dari kelompok. Ya, silakan mempresentasikannya. Kelompok yang lainnya perhatikan ya. Simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan, menulis dan teks prosedur dan mempraktekannya dengan judul cara membuat stek daun. Bahan dan alat yang harus dipersiapkan: pisau atau gunting, tanaman cocok bebek, tanah yang sudah dicampur dengan pupuk dan plastik. Langkah-langkahnya: pertama, siapkan alat seperti pisau atau gunting untuk memotong tanaman cocok bebek. Yang kedua, pilihlah daun yang sudah dipotong untuk di-stek. Yang ketiga, lakukan pemotongan dengan menggunakan pisau yang sudah disediakan dan usahakan alat pemotongannya steril. Yang keempat, potong miring bagian bawah daun yang di-stek dengan tujuan memperluas akar cocok bebek. Kelima, mulailah tanam tanaman cocok bebek dan jangan sampai terbalik. Bagian bawah adalah bagian yang dipotong miring. Yang terakhir, setelah ditanam, bungkuslah tanaman cocok bebek memakai plastik dan menjauhkannya dari paparan langsung sinar matahari. Dan jangan lupa disiram sebelum dibungkus memakai plastik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Berapa sentimeter yang dibutuhkan untuk stek daun? Cukup 4 cm saja. Bagaimana Rahma? Apakah sudah paham? Ya, terima kasih. Sampai sini ya, apakah sudah mengerti? Mengerti. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikannya ke depan, semuanya pada bagus ya. Tapi harus kalian ketahui bahwa pembelajaran menulis teks prosedur itu ada strukturnya. Dan tadi struktur teks prosedur itu yang pertama ada judul, tujuan, kemudian alat atau bahan, dan langkah-langkahnya. Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan.
Alhamdulillah ya kalau menyenangkan. Dan nanti kita ketemu lagi minggu depan untuk melanjutkan ke materi ke bab 4 ya. Cukup sekian materi hari ini, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.